Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 untuk tugas pengantar sistem informasi akan mempresentasikan studi kasus kami tentang data vaksinasi tidak terintegrasi dengan Dukcapil. Oke, jadi di sini anggota kami berisikan ada saya, Kevin Baraja Sembada, dengan NIM 187241114, dan ada Rehan Fahrizky Pasha dengan NIM 187241113. Oke, di sini jadi ada latar belakang masalah dengan pemerintah Indonesia itu telah melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara massal untuk mencapai kekebalan kelompok. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala besar dalam integrasi data vaksinasi dengan sistem kependudukan Dukcapil. Akibatnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikat vaksin dan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengukur keberhasilan program vaksinasi. Oke, selanjutnya ada permasalahan yang terjadi. Jadi yang pertama, data penerima vaksin tidak terkoneksi dengan Dukcapil. Banyaknya data penerima vaksin yang tidak terdaftar dengan benar sistem kependudukan, sehingga validitas data vaksinasi menjadi diragukan. Selanjutnya, ada pemerintah sulit menentukan jumlah pasti warga yang sudah divaksinasi. Yang kedua, ada kesulitan dalam perencanaan program vaksinasi. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan target vaksinasi karena data yang tidak akurat, dan ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam distribusi vaksin, baik kekurangan atau kelebihan pasokan di beberapa daerah. Yang ketiga, sertifikat vaksin tidak muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Beberapa masyarakat mengeluhkan bahwa setelah divaksinasi, sertifikat mereka yang muncul di aplikasi tidak muncul di aplikasi. Hal ini menyulitkan warga dalam mengakses fasilitas yang memerlukan bukti vaksinasi seperti di perjalanan udara atau di tempat kerja. Yang terakhir, data ganda dan ketidaksesuaian NIK. Beberapa warga yang telah menerima vaksin ternyata tidak tercatat dalam sistem resmi, sementara ada yang terdata 2 kali. Kesalahan pencatatan ini menyebabkan beberapa individu harus mengulang vaksinasi karena dianggap belum menerima dosis pertama. Lalu untuk dampak yang ditimbulkan, ada masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan sertifikat vaksin. Lalu pemerintah tidak dapat mengukur keberhasilan dengan akurat sehingga sulit menentukan kebijakan kesehatan untuk selanjutnya. Lalu ada digitalisasi data kesehatan menjadi terhambat, padahal program yang satu data kesehatan sedang dikembangkan untuk memperbaiki sistem kesehatan di negara Indonesia. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Jadi yang pertama, dengan cara integrasi sistem data secara nasional. Dengan cara menghubungkan sistem Peduli Lindungi, Pikir BPJS, dan Dukcapil untuk memastikan data vaksinasi tervalidasi dengan NIK secara otomatis. Dan berikutnya menyediakan application programming interface yang memungkinkan data kesehatan dan kependudukan bisa saling bertukar informasi dengan aman. Yang kedua, penggunaan teknologi validasi data otomatis. Implementasi algoritma pencocokan data untuk mendeteksi ketidaksesuaian informasi antara database Kemenkes dan Dukcapil. Dan berikutnya ada pemanfaatan kecerdasan buatan dan big data untuk membersihkan data ganda atau tidak valid. Yang ketiga ada meningkatkan kepelatihan dan koordinasi SDM. Melatih tenaga kesehatan dan petugas administrasi untuk melakukan input data yang akurat dan sesuai standar. Dan selanjutnya, untuk meningkatkan pelatihan, bisa dengan meningkatkan koordinasi itu sendiri antara Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan Satgas COVID-19 dalam mengelola dan memperbarui data. Dan yang terakhir, memperbarui dan mensinkronisasi data secara berkala dengan cara melakukan validasi dan verifikasi data vaksinasi secara real-time atau berkala melalui koneksi ke Dukcapil. Dan berikutnya ada mewajibkan puskesmas, rumah sakit, dan pos vaksinasi untuk melaporkan data harian yang langsung disesuaikan dengan data kependudukan.
Oke, jadi kesimpulannya di sini, ketidakterhubungan data vaksinasi dengan Dukcapil menyebabkan kesulitan dalam validasi sertifikat vaksin, seperti akses layanan publik dan pengukuran keberhasilan program vaksinasi. Untuk mengatasi masalah ini, di sini diperlukan perbaikan sistem, lalu validasi data yang baik, serta koordinasi yang lebih efektif antar instansi yang terkait. Oke, jadi untuk daftar pustakanya, kami mengambil dari sumber-sumber ini. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.